Halo guys, kembali lagi bersama aku Putri Vega. Kali ini kita kembali lagi dengan tugas estetika. Dan tugas estetika kali ini adalah materinya adalah estetika film Korea. Seperti video-video sebelumnya, aku membagi video ini menjadi 5 segmen. So, tanpa berlama-lama, mari kita ke segmen yang pertama. Yang pertama, ciri khas estetika film Korea. Dari segi visual, film Korea biasanya menggunakan palet warna yang ekstrim dan tematik. Sinematografer Korea seringkali menggunakan warna untuk menyampaikan psikologi karakter atau atmosfer cerita. Ada kalanya film menggunakan warna yang sangat pentah, dingin, dan gritty seperti dalam film The Old Boy atau The Chaser. Namun, ada juga yang menggunakan palet warna pastel yang sangat terkurasi dan puitis seperti film karya-karya Park Chan-wook dalam The Handmaiden atau Decision to Live. Ciri khas estetika film Korea yang kedua dari segi visual, biasanya film Korea menggunakan komposisi yang presisi dan simetris. Penggunaan framing seringkali mencerminkan isolasi sosial atau tekanan psikologis. Karakter seringkali diletakkan dalam ruang yang membuat mereka tampak kecil atau terperangkap dalam arsitektur modern yang kaku. Kemudian yang ketiga, sinematografi film Korea itu sangat dinamis. Maksudnya apa? Korean cinema atau K-cinema terkenal dengan pergerakan kamera yang berani, mulai dari long take aksi yang koreografis seperti adegan koridor terkenal di film Old Boy, hingga penggunaan kamera handheld yang intens untuk menciptakan rasa urgensi dan realisme yang mentah. Selanjutnya, ciri khas estetika film Korea dari segi narasi. Dari segi narasi, film Korea biasanya menggunakan genre blending atau menggunakan dua genre yang dicampur dalam satu film. Ini adalah ciri yang paling unik dalam film Korea. Sebuah film bisa saja diawali dengan genre komedi keluarga, lalu tiba-tiba di pertengahan film bisa berubah menjadi genre thriller. Sebuah film bisa saja diawali dengan genre komedi keluarga, lalu tiba-tiba pertengahan sampai akhir berubah menjadi genre thriller yang mendebarkan. Thriller, atau bisa saja berakhir dengan tragedi yang menguras air mata. Contoh terbaiknya adalah film Parasite atau The Host. Kemudian dari segi narasi, film Korea itu biasanya juga mengangkat konflik makro versus mikro. Maksudnya apa? Maksudnya konflik personal antar karakter hampir selalu berakar atau mencerminkan konflik sosial yang lebih besar. Misalnya, kesenjangan strata sosial, korupsi institusional, atau trauma sejarah. Dan ciri khas dari segi narasi yaitu biasanya film Korea atau kebanyakan film Korea menggunakan ending yang ambigu atau melankolik. Film Korea jarang memaksakan happy ending yang klise ala Hollywood. Mereka biasanya dan seringkali lebih berani untuk menyajikan akhir yang pahit atau bittersweet, tragis,
atau menggantung atau yang disebut juga ambigu yang mencerminkan realitas kehidupan yang tidak sempurna. Lalu ciri khas estetika dari segi karakter. Film Korea biasanya mendominasi menggunakan karakter anti-hero. Maksudnya apa? Karakter dalam film Korea jarang kali tampil sebagai pahlawan suci tanpa dosa. Mereka seringkali diimbangi dengan cacat moral, penuh dendam, putus asa, atau terjebak dalam situasi abu-abu seperti dalam New World atau Memories of Murder. Kemudian ciri khas dari segi karakter yang lain biasanya realisme emosional yang membumi atau down to earth. Meskipun situasinya mungkin absurd atau ekstrim, reaksi emosional karakter terasa sangat nyata dan rapuh. Penonton biasanya diajak untuk berempati bahkan kepada karakter yang melakukan tindakan kriminal karena motivasi mereka digambarkan dianggap secara manusiawi. Segmen yang kedua yaitu pengaruh budaya, sejarah, dan nilai sosial. Ketika film Korea seringkali menggunakan nilai lokal yang sangat kuat. Setidaknya ada dua prinsip yang sering digunakan dalam film-film Korea, yaitu prinsip Han dan prinsip Jong. Apa sih prinsip Han itu? Prinsip Han artinya penderitaan dan kesedihan yang mendalam. Maksudnya apa? Han adalah konsep budaya khas Korea yang menggambarkan rasa sakit hati, penderitaan, ketidakadilan, dan keputusasaan yang terpendam lama tetapi tidak bisa diselesaikan. Estetika film Korea, terutama dengan tema balas dendam, revenge, dan melodrama, biasanya berakar kuat menggunakan prinsip Han ini. Yang kedua, prinsip Jong. Apa sih artinya prinsip Jong? Jong dalam bahasa Korea artinya ikatan emosional atau keterikatan. Biasanya dalam film Korea, rasa kasih sayang, loyalitas, dan ikatan kolektif antar manusia yang sangat dalam seringkali diuji oleh keadaan eksternal yang kejam. Ada pengaruh sejarah dan ideologi. Banyak dari film Korea yang tergugah karena trauma sejarah modern. Sejarah Korea Selatan di abad ke-20 penuh dengan pergolakan, penjajahan Jepang, perang Korea yang memisahkan negara, kediktatoran militer, hingga krisis moneter IMF 97. Itu adalah beberapa alasan bagaimana estetika film Korea hadir. Trauma kolektif ini melahirkan estetika film yang penuh dengan rasa ketidakpercayaan terhadap otoritas, kecemasan eksistensial, dan obsesi terhadap memori atau masa lalu. Misalnya dalam film A Taxi Driver atau Silmido. Yang kedua, pengaruh sejarah dan ideologi film Korea itu juga didasari dengan kritik kapitalisme kontemporer. Modernisasi yang terlalu cepat menciptakan jurang pemisah yang ekstrim antara si kaya dan si miskin. Nilai neo-konfusianisme tradisional yang menekankan hierarki dan keluarga berbenturan keras dengan ultra-kapitalisme modern, menciptakan ketegangan sosial yang menjadi bahan bakar utama estetika film seperti Parasit atau Burning. Segmen yang ketiga yaitu gaya penyutradaraan dan teknik film. Dari segi mise en scene, sutradara Korea sangat obsesif terhadap detail di dalam frame. Penggunaan ruang seringkali kontras, apartemen bawah tanah atau yang disebut dengan banjinha yang sempit, pengap, dan banjir versus rumah mewah yang minimalis, luas, dan terang seperti dalam film Parasit. Kemudian dalam segi mise en scene lagi, simbolisme visual yang digunakan secara masif mewakili status sosial, batasan moral, atau kondisi psikologis karakter yang tidak terucapkan lewat dialog. Lalu gaya editing dan tempo. Korean cinema menguasai ritme pacing yang tidak terduga. Mereka bisa memperlambat tempo secara drastis untuk membangun ketegangan atau slow burn, lalu meledakkannya dalam sekejap dengan fast cutting editing yang brutal selama adegan aksi atau konfrontasi. Lalu penggunaan juxtaposition atau menyejajarkan dua adegan yang kontras seringkali digunakan untuk menciptakan ironi atau komedi satir. Lalu dari segi penggunaan musik dan suara atau scoring.
Film Korea biasanya menggunakan skor musik yang elektrik. Maksudnya, musik dalam film Korea itu tidak hanya menjadi latar, melainkan penggerak emosi. Sutradara seringkali menggunakan kontras adegan kekerasan brutal dengan musik klasik yang indah atau lagu pop melankolis kuno. Misalnya penggunaan musik Vivaldi dalam adegan perkelahian Old Boy. Lalu desain suara yang mentah atau visceral. Suara pukulan, rintihan, atau tetesan hujan seringkali diperkuat atau dijadikan hiperbola untuk memberikan efek psikologis yang lebih menusuk bagi penonton. Pada segmen yang keempat, yaitu tujuan estetika film Korea. Estetika film Korea tidak pernah berdiri tunggal. Ia merupakan peleburan dari beberapa tujuan utama. Yang pertama, tujuannya adalah kritik sosial yang tajam, menelanjangi kebobrokan institusi, polisi, pemerintah, korporasi, kemudian ketidakadilan kelas, dan sisi gelap sifat manusia. Yang kedua, yaitu realisme psikologis dan emosional, menyajikan kebenaran tentang bagaimana manusia berperilaku saat didesak sampai ke batas kemampuannya. Yang ketiga, hiburan yang menembus batas atau high concept entertainment, memberikan kepuasan tontonan genre sensasi thriller, ketakutan horor, atau harunya melodrama, namun tetap mempertahankan bobot intelektual dan artistik. Yang keempat, yang terakhir, katarsis emosional. Melalui penderitaan karakter yang ekstrim, penonton diajak mengalami pelepasan emosi atau katarsis yang mendalam atas kecemasan-kecemasan hidup mereka sendiri. Segmen yang terakhir yaitu respon penonton lokal versus global. Adanya film Korea itu pasti akan menimbulkan reaksi dari penonton lokal maupun global. Dari penonton lokal sendiri atau penonton Korea sendiri, mereka menganggap keterikatan emosional dalam film Korea itu sangat personal. Mereka langsung mengenali trauma sejarah, isu kelas, dan sindiran politik yang spesifik terjadi di masyarakat mereka. Lalu, masyarakat Korea juga menerima adanya hibridasi genre atau genre blending. Mereka sudah terbiasa karena bioskop domestik mereka memang berkembang dengan cara ini sejak era Korean New Wave atau akhir 1990-an. Lalu bagaimana respon penonton global? Respon penonton global kalau melihat film Korea dari segi keterikatan emosionalnya, mereka meskipun tidak paham secara spesifik Korea, penonton global merespon tema universal seperti ketimpangan sosial, kekeluargaan, keputusasaan, dan cinta keluarga. Lalu apakah penonton global menerima hibridasi genre atau genre blending yang diusung oleh film Korea? Awalnya penonton global menganggap film Korea itu dianggap eksotis dan mengejutkan. Namun, kini sangat dikagumi karena menawarkan alternatif segar dari formula Hollywood yang mudah ditebak. Lalu pertanyaannya, apakah film Korea mampu atau mudah dipahami lintas budaya? Jawabannya, ya, sangat bisa dipahami meskipun memiliki lapisan kedalaman yang berbeda. Pada lapisan permukaan, film Korea menggunakan bahasa sinematik universal yang sangat lihai. Ketegangannya intens, akting yang total, dan visual yang memukau. Rasa frustasi terhadap kemiskinan dalam film Parasite atau rasa takut terhadap monster dalam film The Host adalah emosi dasar manusia yang tidak butuh kamus budaya untuk dipahami. Namun, penonton global yang bersedia menggali lebih dalam, seperti mempelajari konsep Han, sejarah modern Korea, atau struktur sosialnya, akan menemukan lapisan estetika yang jauh lebih kaya, menjadikannya salah satu sinema paling memuaskan untuk ditonton dan dikaji di era modern ini. Kesimpulannya, estetika film Korea adalah peleburan ekstrim antara keindahan visual yang presisi dengan emosi mentah yang brutal. Ciri utamanya terletak pada pencampuran genre atau genre blending, seperti komedi, thriller, tragedi dalam satu film, tokoh utama yang anti-hero, dan akhir cerita yang realistis atau pahit. Estetika ini berakar dari konsep budaya lokal Han atau trauma, kesedihan yang mendalam, serta kritik tajam terhadap isu sosial kapitalisme.
Inilah yang membuat film Korea unik. Ia berfungsi sebagai kritik sosial sekaligus hiburan yang universal, sehingga sangat memikat bagi penonton lokal maupun global. Oke, itu saja dari aku. Sekian materi kali ini. Apabila kalian memiliki fakta unik atau informasi yang lebih lanjut tentang estetika film Korea, kalian bisa saja tambahkan di kolom komentar di bawah. See you next time. Bye-bye.